Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya lanjut. Ini lebih dalam lagi analisisnya tentang jenis-jenis pahlawan. Six Archetypes of Hero. Ini saya ambil dari bukunya Carl Person, The Hero Within. Jadi ini pola dasar seorang pahlawan. Nanti kalian bisa mencermati dirimu ya. Kalian itu tipe pahlawan yang bagaimana? Seandainya kalian itu pahlawan, perjuanganmu dalam rangka apa? Nah, ada model pertama, archetype. Archetype itu pola dasarnya, blueprintnya kepahlawanan. Yang pertama namanya model yatim piatu, orphan. Nah, model yatim piatu itu biasanya world view-nya, cara dia memandang hidup ini adalah penderitaan. Maka tindakan kepahlawanannya itu mengatasi penderitaan, mengatasi kesulitan. Jadi kalau kalian menganggap hidup ini serba susah, wah di sini masalah, di sana masalah, ada problem ini, problem itu, wah ini perlu dilawan, ini perlu. Nah ini dengan sudut pandang semacam itu, tindakan kepahlawanan yang mungkin lahir adalah mengatasi masalah, mengatasi kesulitan. Nah, pahlawan semacam ini namanya model yatim piatu. Saya tidak tahu kenapa Person pakai analogi yatim piatu. Mungkin karena anak yatim piatu itu sejak kecil kan sengsara. Saya tidak tahu beliau orang mana. Mungkin pernah nonton film Ratapan Anak Tiri itu, yang sejak kecil susah, terus ditinggal mati orang tuanya, dibully ibunya yang baru dan lain sebagainya. Hidupnya susah. Berarti kepahlawanan itu apa? Bebas dari penderitaan ini loh. Jadi kalau perjuangan kepahlawananmu isinya adalah pembebasan dari penderitaan, kamu pahlawan tipe yatim piatu. Nanti ada jenis kedua, mode pengembara, wanderer. Pahlawan tipe pengembara itu yang melihat hidup ini adalah petualangan. Jadi hidup ini isinya bertualang. Nah, kepahlawanan orang yang bertualang ini hasilnya apa? Menemukan jati diri. Jadi menemukan hakikat diri. Semakin luas perjalanan petualangannya, dia akan semakin dalam mengenali dirinya. Nah, ini tipe kepahlawanan jenis kedua. Coba kalian renungi ya dirimu itu, kamu memandang dunia ini kayak gimana sih? Kalau ternyata Pak, dunia ini ya tempatnya kita bertualang, mencari pengalaman sebanyak mungkin, meluaskan wawasan seluas mungkin, berarti kamu pahlawan tipe wanderer, tipe pengembara. Biasanya perjuangannya tipe pengembara itu menemukan jati diri. Nah, kayak cerita-cerita itu loh, pahlawan kalau sudah berangkat mengembara itu kan biasanya mencari jati diri. Jadi mencari dirinya sendiri. Sampai dia paham, ternyata aku itu orang yang kayak gini. Jadi pengalaman luas, wawasan luas itu ujungnya untuk menemukan dirinya sendiri. Nah ini berarti kalian tipe wanderer, tipe pengembara. Ada lagi tipe yang ketiga, pahlawan itu tipe pendekar, warrior. Tipe pendekar itu memandang hidup ini sebagai pertarungan.
Jadi pertarungan itu melihat hidup ini itu antara menang atau kalah. Berarti kalian tipe warrior. Kalau kalian nganggap hidup ini kalau ndak menang kalah. Pokoknya saya harus unggul, saya harus menang, saya harus nomor 1. Ini berarti kalian kalau jadi pahlawan berarti pahlawan tipe warrior, tipe petarung, pendekar. Nah, tipe warrior ini kepahlawannya terletak pada pembuktian diri. Kalau tadi kan mencari jati diri. Kalau warrior ini membuktikan diri. Ternyata aku memang tangguh. Ternyata aku memang welas asih. Ternyata aku memang peduli sesama. Ternyata aku memang siap berkorban untuk orang lain. Ini tipe warrior, tipe petarung. Ingin membuktikan dirinya. Ini tipe para pemberani. Jadi kalau kalian punya pandangan dunia, memahami hidup ini antara menang atau kalah, siapa yang ranking 1, siapa ranking 2, dan seterusnya, kalian tipe warrior. Hidup ini berarti medan kepahlawanan untuk membuktikan diri. Nah, ini loh terbukti. Ternyata aku ini memang sangat spiritualis. Ternyata aku ini memang sangat peduli sesama. Ternyata aku ini memang lebih dari yang lain. Nah, ini berarti kamu tipe pendekar, tipe warrior. Nanti yang keempat, ada tipe altruis. Nanti kita jelaskan panjang ya altruisme ini, karena hubungannya dengan kepahlawanan. Kemurahan hati. Ini untuk kita yang menganggap hidup ini adalah komitmen, kebaikan, melayani. Jadi hidup ini tujuannya berbuat baik pada orang lain. Ini namanya pahlawan tipe altruis. Yang kita bahas sejak awal tadi mungkin kebanyakan tipe altruis ini. Mempersembahkan hidup untuk orang lain. Kepahlawanannya di situ. Menolong orang, melayani orang. Jadi kalau kalian tugas kita ini bermanfaat pada orang lain. Tugas kita tugas pelayanan, tugas kita tugas pengabdian, menolong sesama. Nah, ini berarti kalian jenis pahlawan altruis. Pahlawan yang murah hati. Yang di atas tadi juga pahlawan dalam tipenya sendiri-sendiri. Nah, nanti ada juga tipe innocent. Tipe sederhana. Bersahaja. Tipe innocent itu apa? Orang yang menganggap hidup ini sebagai kegembiraan. Hidup itu dinikmati lah ya. Hidup itu mari kita senang-senang dalam hidup ini. Masa hidup sekali saja kok sumpek. Nah, kalau kalian punya pandangan hidup seperti ini, kalian tipe pahlawan yang innocent. Yang sederhana, ndak muluk-muluk, pokoknya kita ada apa ya kita nikmati saja. Kita punya apa ya kita nikmati saja. Nah, ini tipe innocent. Tujuannya pahlawan jenis ini itu mencapai kebahagiaan. Jadi gimana caranya kita tetap bahagia? Bahagia itu ndak perlu keluar-luar diri. Yang penting dalam diri. Ayo kalau gitu kita masuk ke dalam diri. Ini tipe sederhana, santai. Bahagia itu terletak dalam penerimaan kita. Berarti kita nikmati saja. Jadi ini tipe innocent. Jadi kalau Indonesia itu gimana dijajah 350 tahun kok ndak marah-marah, berontak semua sampai... mungkin di antara kita banyak yang tipe innocent ini. Jadi kepahlawanannya terletak dalam menikmati hidup. Tidak apa-apa kita dijajah lama, yang penting kita nikmati apa adanya. Kita nikmati situasi ini. Saya pernah ngalami naik bis, dipindah-pindah bolak-balik. Mungkin karena sepi bisnya. Kan jadi capek, baru nyampe satu kota diturunkan ganti bis. Itu orang sebelah saya bilangnya begini,
Ndak apa-apa mas dipindah-pindah, yang penting selamat sampai tujuan. Nah, padahal harusnya sudah jengkel, sudah sebel luar biasa, tapi masih bisa menikmati situasi. Ini pahlawan juga, tapi tipe innocent namanya. Yang penting menggembirahi hidup, menikmati hidup. Nah, jadi jangan minder, berarti tipe pahlawan itu banyak. Kalian ada di posisi manapun bisa beratribut hero, tapi dalam tipemu sendiri. Kemudian yang terakhir, ini yang banyak dicari orang. Tipe magician, tipe pesulap. Jadi tipe pesulap ini memandang hidup ini harus kita ciptakan. Hidup ini harus kita kendalikan, kemudian kita arahkan ke situasi yang lebih baik. Nah, ini tipe magician. Kepahlawanannya dalam bentuk transformasi diri. Mengubah diri, mengubah masyarakat jadi lebih baik. Nah, ini kita pejuang-pejuang besar itu bisa kita sebut pesulap. Dia ingin menciptakan dunia versinya. Jadi dia ingin mengubah situasi jadi lebih baik sesuai yang dia inginkan. Ini tipe magician. Nah, kalau kita ingin perubahan-perubahan besar dalam hidup ini, kita perlu banyak pahlawan tipe magician. Kalau kita ingin menikmati hidup bahagia apa adanya, kita perlu banyak pahlawan tipe innocent. Kalau kita ingin membentuk dunia yang saling peduli, saling kasih sayang, saling kerjasama, kita perlu banyak pahlawan altruis. Kalau kita ingin membuktikan diri kita dengan segala ideal yang kita miliki, kita perlu banyak tipe warrior. Kalau kita ingin meluaskan wawasan, meluaskan pandangan, nambah pengalaman seluas mungkin demi meningkatkan kualitas kapasitas diri dan masyarakat, kita perlu banyak tipe pengembara. Nah, kalau kita menganggap dunia lingkungan saya itu Pak, lingkungan rusak, penuh penderitaan, penuh kesulitan, penuh kesusahan, kita perlu banyak hero tipe orphan, tipe yatim piatu. Nah, silahkan dibaca masyarakatmu butuh tipe apa, dan kalian itu termasuk hero tipe apa. Nah, setelah ini boleh pulang nanti mikir, aku itu hero tipe apa ya, pahlawan tipe apa. Jadi nanti pulang ke rumah itu kamu boleh bangga, ternyata aku juga pahlawan di tipeku sendiri. Bahkan sekedar ingin menikmati hidup, itu juga tergolong pahlawan meskipun jenisnya innocent. Ini namanya 6 archetypes of hero. Jadi pahlawan blueprintnya pahlawan yang ada dalam dirimu. Kamu itu hero tipe apa? Semua orang adalah pahlawan di level dan gayanya sendiri-sendiri. Ini kalau pakai teori ini. Syukur-syukur kamu punya beberapa archetype dalam dirimu. Kalau dibutuhkan Pak, saya bisa altruis, tapi pada saatnya saya bisa magician. Dan sekali-sekali ya bisalah kalau saya dituntut membuktikan diri ala warrior. Saya pun masih semangat jalan kemana-mana seperti wanderer. Termasuk kalau ada masalah, ada kesulitan, saya berani turun untuk mengatasinya. Oh, kamu pahlawan tipe lengkap. 6-6-nya ada. Itu kan luar biasa, lumayan. Baik, jadi ini pola dasarnya. Kalau ini tadi kategori-kategorinya. Namanya archetypes of hero. Ya paling tidak sekarang kita dapat wawasan baru. Jadi membahas kepahlawanan tidak harus cerita-cerita saja tentang sejarah para pahlawan, yaitu kita kaji sudah sering di banyak buku. Sekarang kita bangkitkan semangat kepahlawanan dalam hidup ini.
yang inspiring tadi. Mari kita bangkitkan jiwa kepahlawanan kita. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.